Arya. Arya. Kamu adalah korban. Pesan ini ditunjukkan untuk kamu, para korban maupun calon korban. Arya. Kita semua sadar, 2 tahun terakhir adalah masa-masa yang sangat sulit. COVID-19 melanda dunia, menyebabkan banyak hal menjadi lebih buruk. Mulai dari gangguan finansial hingga gangguan mental. Tak mudah memang, tetapi bukan menjadi suatu pembenaran untuk memilih jalan pintas yang dapat menghilangkan pemikiran sesaat atas keadaan memakai narkotika. Berdasarkan Badan Narkotika Nasional, terjadi peningkatan prevalensi pengguna narkotika di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 0,15% hingga menjadi 1,95%. Informasi dan edukasi perihal bahaya narkotika telah dan terus-menerus dilakukan berbagai pihak, baik lingkungan masyarakat, komunitas, dan instansi. Namun, dengan kemudahan mendapatkan informasi melalui media sosial hari ini, banyak literasi keliru tentang narkotika yang disebarkan oknum-oknum tak bertanggung jawab dan menjadi antitesis atas apa yang terus diperjuangkan dalam pemberantasan penyebaran penyalahgunaan narkotika. Informasi keliru yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut malah dijadikan fondasi untuk penyalahgunaan narkotika. Seperti efek positif yang terdapat dalam beberapa jenis narkotika dicerna mentah-mentah oleh sebagian orang. Seperti ganja sebagai obat antidepresi hanya akan direhabilitasi dan diposisikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, disalahgunakan sekaligus disalahtanggapి oleh sebagian orang dan menjadikan mereka merasa aman untuk terus mengkonsumsi. Ya, karena mereka melihat diri mereka hanyalah korban. Tetapi, pahamkah para pengguna narkotika arti korban itu sendiri? Pemerintah memberikan posisi pengguna narkotika dalam kasus penyalahgunaan narkotika sebagai korban sangat beralasan. Mengapa korban? Karena mereka adalah orang-orang yang merugi dari berbagai sisi. Rugi dalam hal kesehatan, fisik, psikis, finansial, sampai terganggunya ketahanan keluarga akibat pemakaian narkotika yang memberikan efek buruk yang berbeda di setiap jenisnya. Kesehatan fisik. Penyalahgunaan narkotika dapat mempengaruhi kinerja otak seseorang. Otak sendiri adalah organ vital sekaligus pusat kendali tubuh. Kecanduan narkotika dapat menurunkan kinerja otak yang mempengaruhi fungsi tubuh seseorang secara menyeluruh. Saat digunakan, zat beracun dan berbahaya dari narkotika akan masuk ke otak melalui aliran darah. Begitu bahan kimia memasuki otak, hal tersebut dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas impuls. Zat kimia berinteraksi dengan sistem limbik di otak untuk melepaskan emosi perasaan senang dan bahagia yang mempengaruhi tubuh dan pikiran seseorang. Untuk mendukung emosi perasaan tersebut, seseorang akan terus-menerus mengkonsumsinya. Inilah beberapa dampak kecanduan narkotika bagi fungsi otak. Dampak kecanduan narkotika yang pertama adalah memanipulasi mood dan perilaku seseorang. Karena hal tersebut, narkotika disebut dengan zat psikoaktif. Narkotika dapat menghambat kerja otak dan menurunkan kesadaran yang berujung pada timbulnya rasa kantuk. Berkaitan dengan suasana hati dan perasaan, narkotika akan mempengaruhi bagian otak yang bernama sistem limbus. Hipotalamus yang berperan sebagai pusat penikmatan adalah bagian dari sistem limbus. Dampak kecanduan narkotika selanjutnya adalah peningkatan kinerja otak. Narkotika bersifat stimulan yang dapat memicu otak bekerja lebih keras. Tidak heran
Jika banyak sekali para pemakai narkoba yang bersemangat, terasa segar, dan mengalami peningkatan rasa percaya diri, efek buruknya adalah pengguna menjadi sulit tidur, jantung berdetak lebih cepat, rasa gelisah, hingga peningkatan tekanan darah. Halusinasi terjadi ketika seseorang menggunakan narkotika melebihi batas kewajaran. Efek halusinasi pada pemakai dikenal dengan sebutan tripping. Halusinasi yang dialami pun berbeda-beda, tergantung pada suasana hati pemakai dan lokasi saat menggunakannya. Ketergantungan pada narkotika berawal dari ketagihan akibat sensasi rasa senang yang muncul dalam waktu singkat setelah menggunakan narkotika. Sensasi tersebut membuat otak dan tubuh terus-menerus membutuhkannya. Apabila sudah memasuki fase ketergantungan, pemakai narkotika akan merasa sakit luar biasa dan muncul rasa tidak nyaman jika tidak mendapat asupan narkotika dalam waktu lama. Akhirnya, segala cara pun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan obat terlarang tersebut, termasuk cara yang salah. Jika tidak, akan muncul gejala putus obat atau yang biasa dikenal dengan istilah sakau. Kondisi tersebut adalah gejala yang dialami tubuh akibat pemberhentian pemakaian obat atau penurunan dosis sekaligus. Sakit tuh? Enggak. Wah, kamu nyemeng lagi ya? Ayo, sini. Ayo, ayo, ayo ya, ayo. Gejala itu akan muncul berbeda-beda pada setiap pemakai, tergantung dari jenis narkotika yang digunakan. Korban penyalahguna narkotika juga memiliki hubungan yang rentan dengan orang lain, terutama keluarga, akibat perubahan sikap, perangai, dan kepribadian yang berubah dalam kehidupannya sehari-hari. Siapa saja yang dapat terkena dan menjadi korban penyalahgunaan narkotika? Siapa saja yang bisa menjadi korban akibat perilaku korban penyalahgunaan narkotika? Anak, ayah, ibu, lingkungan sekitar bisa terkena dampak akibat obat terlarang tersebut. Sangat umum terjadi muncul kecurigaan melihat perubahan perilaku dari salah satu anggota keluarga, tetapi umum juga terjadi. Yang dilakukan adalah berusaha berpikir positif yang memberikan ruang untuk kondisi negatif berkembang. Kata-kata "tidak mungkin anak saya", "tidak mungkin suami saya", atau "itu hanya orang-orang sekelilingnya" menjadikan kata yang tidak mungkin menjadi bahaya apabila benar-benar terjadi, dan kita menjadi tidak siap dan kita menyesal.
Kekhawatiran berlebih akan hal yang memalukan, aib, apabila melaporkan sesuatu yang mencurigakan dalam hal penyalahgunaan narkotika di keluarga ataupun di lingkungan terdekat kita, dan menjadikan keluarga kita nantinya mendekam dalam lembaga pemasyarakatan bisa menjadi kenyataan apabila kita terlambat bersikap. Karena itu, jangan takut, laporkan saja. Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan pedoman nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa, diwujudkan dengan disediakannya Balai Rehabilitasi Narkotika yang telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia yang dinamakan Balai Rehabilitasi Adiaksa. Balai rehabilitasi tersebut didirikan khusus untuk para pelaku yang disebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif, dan lainnya. Di awal 10 balai rehabilitasi Adiaksa telah didirikan di wilayah dengan tingkat kasus pengguna narkoba yang terbilang tinggi: Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, Aceh, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Balai Rehabilitasi Adiaksa dikhususkan untuk misi penyelamatan para pecandu narkoba dari ketergantungan. Selama ini penjeratan hukuman badan maupun pemenjaraan tak ampuh untuk menanggulangi maupun menurunkan angka pengguna narkotika dan barang-barang haram serupa di Indonesia. Untuk itu, Kejaksaan Republik Indonesia menilai perlu terobosan positif untuk mengubah pola penjaraan dengan cara medis maupun penguatan psikologis dan spiritual lewat peran pusat maupun balai-balai rehabilitasi. Balai Rehabilitasi Adiaksa adalah salah satu dari penerapan keadilan restoratif agar kondisi bisa dipulihkan seperti semula. إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang membanggakan. Mencari penyelesaian atas semua masalah dengan mengkonsumsi narkotika juga bukanlah solusi tepat. Percayalah, penyalahgunaan narkotika hanyalah cara instan yang berbahaya dan salah untuk menekan perasaan tidak enak yang ditimbulkan dari berbagai masalah kehidupan. Sayangi diri, termasuk mimpi. Kita pasti bisa lebih baik.